Ya, selanjutnya ini adalah evaluasi model regresi yang tadi itu. Nah, setelah diperoleh persamaan tadi regresi linear benda dan dilakukan proses perhitungan prediksi nilai Y-pred, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap model yang telah dibangun. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai seberapa baik model mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta mengukur tingkat ketetapan prediksi yang dihasilkan. Untuk mengatur performa model digunakan 4 indikator utama, yaitu koefisien determinasi, mean, square, dan sebagainya. Nah, intinya untuk mengukur ada 4 ukur. Kita lanjut ke untuk menggambar semua itu kita harus cari RSS sama TSS. Nah, ini untuk manualisasinya di sini seperti ini. Sama kita membutuhkan dasar-dasarnya. Ada ya berat, ya min berat, habis itu ya min prediksi pangkat 2. Nah, ini baru ditotalkan, nah akan ketemu S-nya, TSS-nya. Lalu untuk mencari RFS, RSS ini merupakan min y min y min ya rata-rata, terus habis itu dibagi 2 dan totalnya akan jadi TSS. Nah, selanjutnya MSE itu ya si hasilnya adalah ini ya. Setelah itu RMSE itu akarnya, akar RMSE jadi akar kuadrat. Habis itu P-nya nanti untuk menunjukkan rata-rata kesalahan absolut dalam bentuk persentase. Ini yang diperlukan adalah ini absolut dari Y min Y pret tadi sudah dihitung ya di TSS. Habis itu Y min Y pret seperti ini dihitung semua dibagi Y. Habis itu jumlahnya itu ya dikalikan 100 dibagi 10 dibagi M-nya, habis itu dikali 100. Hasilnya seperti ini. Nah, secara umum jika di bawah 10% maka dianggap sangat baik, kalau 1 sampai 20 dianggap baik, jika 20 sampai 20 cukup baik. Berarti ini dianggap cukup baik, salah ya. Ini cukup baik. Oke, lihat duanya. Untuk koefisien informasi menggambarkan berapa besar variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dependen. Nah, intinya jika berkisar 0 sampai 1, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan data. Nah, ini mendekati 1 ya. Nah, ini mengecek pada oktav. Nah, seperti ini menggunakan sama kayak TVT. Saya itu hasilnya mirip dengan milik saya yang di oktav, yang di spreadsheet. Intinya sama, alhamdulillah. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 50 data film yang diperoleh dari data set movie sini tadi itu dataset yang di Google itu terperoleh seperti ini. Nah, intinya kesimpulan tadi itu. Nah, untuk determinasi R pangkat 2 tadi itu kan sebesar 0,9, maka itu apa namanya, bahwa 5% itu dari 3 variabel independen itu. Nah, 4,43 sisanya itu dari faktor lain, dari misalnya aktornya atau mungkin trennya dan lain sebagainya. Nah, ini satu tuh memiliki pengaruh paling kuat dari pendapatan global dengan arah pengaruh positif paling kuat ya. Nah, hal ini semakin tinggi penjualan film di minggu pertama, maka semakin besar pula pendapatan global yang dihasilkan. Berapa jumlah voters ini juga pengaruh positif yang menandakan bahwa popularitas tingkat keterlibatan penonton turut berkontribusi pada kesuksesan film. Nah, sebaliknya parabola ini paling negatif yang menunjukkan bahwa melalui siklus tidak selalu sejalan dengan preferensi dasar atau performa komersial film. Nah, di sisi evaluasi model itu kan tadi ada ETS itu sebesar sekian, ini salah. Nah, yang benar ada di laporan. Salah nggak? Ini bisa cek di laporan.
Nah, ini MSI-nya sekian-sekian, itu memperlihatkan rata-rata kesalahan prediksi aktif yang kecil jika dibandingkan dengan skala pendapatan film. Nah, sementara itu ada MAPE sekian. Nah, kesalahannya relatif masih dapat diterima cukup baik tadi. Setelah itu, nah, saat keseluruhan model ini dapat dikatakan cukup akurat dan variabel, serta mengindikasikan bahwa performa awal film dan keterlibatan penonton merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan mendapatkan double film dibandingkan hanya bergantung pada penilaian dan kritikus film. Nah, sekarang ada untuk referensi penerapan multiple linear regression. Nah, yang pertama ini penerapan metode regresi linear atau menjelang roti di PT XYZ. Ini saya temukan di jurnal telematika, itu milik Institut Teknologi Harapan Bangsa. Nah, untuk lebih lanjutnya ini, nah, ini adalah linknya. Nah, ini intinya tuh untuk mereka tuh membahas penerapan regresi linear dalam menganalisis dan memprediksi nilai penjualan properti di PT XYZ. Nah, variabel yang digunakan itu meliputi luas tanah, jumlah kamar, habis itu dan harga pasar sebagai faktor utama yang mengaruhi hasil penjualan. Nah, model regresi linear itu digunakan untuk menentukan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan harga jual. Nah, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi hanya harga yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regresi linear mampu memberikan prediksi dengan tingkat kesalahan rendah, nah, dan serta interpretasi yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Dalam konteks penelitian ini, studi tersebut relevan karena menunjukkan bahwa regresi linear berganda dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel eh, ada beberapa variabel itu yang nantinya jadi prediktor ya, dengan hasil penjualan atau pendapatan sama seperti pada kasus prediksi pendapatan film berdasarkan data rating dan jumlah quote. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pemenuhan asumsi dasar regresi agar hasil model valid secara statistik. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Grand Consumption Forecasting. Nah, ini dari Only Library 2020. Ini untuk mengganggu bumi. Cara kesana gimana? Nah, ini forecastingnya. Ini bahasa Inggris ya. Nah, intinya menurut Bang Ketika ini itu integrasi berganda itu dapat dikombinasikan dengan pendekatan tim forecasting, yaitu untuk meningkatkan akurasi prediksi dan konteks ya, konsumsi gandum nasional. Nah, yang dikembangkan menggunakan variabel seperti konsumsi historis, harga gandum, serta indikator ekonomi yang pendapatan per kapita dan jumlah penduduk itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ML dimodifikasi menghasilkan penurunan error hingga 20% dibanding model konvensional. Nah, slide yang ketiga adalah prediksi harga rumah menggunakan multiple linear. Ini Kebun Kawarang, ini milik Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan Universitas Lampung. Ini untuk sistemnya. Nah, di sini mereka dilakukan oleh Paulsen dan Kurniawan. RLM dan garis linear berganda ditetapkan untuk memprediksi harga rumah di Kabupaten Kawarang dengan pertimbangan faktor seperti jumlah kamar, luas tanah, selain itu luas bangunan dan lokasi. Nah, hasil pengujian menunjukkan nilai R sebesar 0,88 yang berarti model dapat menjelaskan 88 variasi harga rumah dari variabel-variabel tersebut. Peneliti ini juga melakukan pengujian asumsi klasik, normalitas, multikoloritas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan keakuratan dan validitas model. Nah, ini untuk tujuannya untuk peramalan kuantitatif untuk memprediksi
nilai ekonomi berbasis beberapa faktor yang berpengaruh. Lanjut, eh, menurut penelitian Uganda untuk prediksi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Ini melakukan algoritma 2025. Algoritmanya adalah ini, seperti ini. Nah, penelitiannya itu dilakukan oleh Nugroho, dan variabel independennya itu menggunakan inflasi, produk domestik nasional bruto, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan nilai sebesar 0,57. Menunjukkan kemampuan model berdasarkan 57% variasi data aktual. Nah, itu untuk keempat. Nah, yang terakhir, penerapan algoritma linear regression pada prediksi penjualan laris. Ini dilakukan oleh Seminar Nasional Riset dan Aplikasi Mahasiswa Informatika Sinar Mudika. Mereka juga menggunakan MLR kok. Ada mereka menggunakan MLR di sini. Dan di sini Y, ini ada nilai A-nya, ini ada nilai B1. Nah, ini dilakukan oleh Yunita dan Satoso. Nah, ini MLR ditetapkan untuk memprediksi produk dengan penjualan tertinggi di PT Aji Dharma Delta Medica. Nah, data yang digunakan untuk itu digunakan berupa riwayat penjualan beberapa produk kesehatan selama periode tertentu. Proses dilakukan melalui pengumpulan data penjualan bulanan, bersihan data, dan informasi algoritma regresi linear menggunakan Python. Nah, ini sebuah ujian menunjukkan nilai absolut MAP-nya itu sebesar 14,2%. Nah, ini berarti model cukup akurat dalam prediksi penjualan produk terlaris. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebenarnya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.